Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode dalam pembuatan dan penyusunan estimasi biaya konstruksi. Ini bisa diaplikasikan pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, gedung. Yang pertama adalah estimasi biaya perkiraan atau taksiran. Jadi, metodenya yang pertama adalah biaya perkiraan atau taksir. Apa sih itu metode taksir? Itu dilakukan dengan menaksir biaya bangunan per meter persegi, ya, luas lantai atau per meter kubik isi ruang. Tetapi yang pada umumnya di lapangan adalah digunakan per meter persegi luas lantai, ya, dan harga per meter perseginya relatif tergantung pada jenis bangunan dan kualitas bahan materialnya, ya. Contohnya ini sebuah bangunan sederhana per meter persegi luas lantainya ditaksir itu harganya 2.500.000. Bila luas bangunan contohnya 100 meter persegi, luas bangunan utama ya 100 meter persegi, maka harga taksir bangunan tersebut itu 100 meter persegi ini dikalikan harga per meternya. Contohnya di sini ditaksir 2.500.000. Jadi harganya bangunan tersebut ditaksir 250 juta rupiah. Ya. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang menjadi seorang estimator proyek nantinya. Baik, contohnya di sini anggaran biaya taksir bangunan utama 120 meter, satuannya meter persegi, harga taksirannya 2.500.000. Ya ini. Pagar depan 9 meter, harga taksirannya 650.000. Benteng pasangan bata ya keliling ya pasangan bata 42 meter persegi, harga taksirannya 275.000. Kurang lebih ini jadi volume dikalikan harga satuan ketemu jumlah ya 120 kali 2.500.000 ketemu 300 juta. Begitu juga pagar depan dan benteng pasangan bata ya dijumlahkan harga taksirannya itu 317.400.000 rupiah. Ya, ini apa sih? Perhitungan anggaran biaya taksir ini digunakan sebagai kontrol dari perhitungan anggaran biaya teliti atau sebaliknya. Ya, taksiran untuk mengontrol anggaran biaya teliti untuk mengontrol taksir. Lebih seperti itu. Selanjutnya adalah estimasi biaya teliti. Ya, apa sih dasar penyusunan anggaran biaya teliti? Ini apabila kalian SMK yang belum praktek kerja industri, suatu saat di proyek-proyek kalian akan menemukan rencana anggaran biaya teliti. Dasar penyusunannya yang pertama adalah BESTEK. Ya, BESTEK itu digunakan untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis pekerjaan. Ya, jadi ini isinya tentang peraturan umum tentang bangunan tersebut, peraturan administrasi, ya, peraturan teknis pelaksanaannya, contohnya aturannya pasangan batu bata, kan ya, menggunakan campuran 1:5, 1:5, 6, yang sudah tertuang semuanya di dalam peraturan dan pelaksanaan. Ini adalah di BESTEK. Yang kedua adalah gambar BESTEK atau gambar perencanaan. Bedakan ya antara BESTEK dan gambar BESTEK. Kalau BESTEK itu tadi tentang peraturan umum, peraturan administrasi, peraturan dan teknis pelaksanaan. Kalau gambar BESTEK itu gambar perencanaan, ya. Digunakan untuk menentukan atau menghitung besaran volume masing-masing pekerjaan. Nah, nih, kalian yang saat ini sedang menyelesaikan
gambar denah, potongan melintang, potongan membujur, nantinya ada tampak. Itu adalah yang kalian kerjakan adalah gambar bestek atau gambar perencanaan. Ya, terdiri dari kurang lebih gambar situasi atau set plan, ya, denah, gambar potongan, gambar rencana atap, detail konstruksi, gambar pelengkap. Di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, gambar-gambar ini nantinya akan kalian pelajari, akan kalian buat pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Ya. Selanjutnya, ketiga adalah harga satuan pekerjaan. Ada dua metode analisa yang digunakan. Jadi, harga satuan pekerjaan itu pekerjaannya misalkan di sini adalah pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah 5-11 x 22 cm, tebalnya setengah batu, campuran dengan 1 semen Portland banding 6 pasir pasang 6 pp. Ya, di sini ada HSP bisa menggunakan bow atau SNI. Saat ini di beberapa pekerjaan proyek itu tidak menggunakan bow. Saat ini banyak menggunakan SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Apabila kamu besok di praktek kerja industri akan menemui menggunakan SNI. Contohnya di sini, ya, tadi sudah jelaskan harga satuan pekerjaannya detail. Misalkan kamu mau membuat sloof, berarti ada pembesian, ada apa lagi? Beton, begisting, dan sebagainya. Ini sudah mencakup tenaga, bahan atau alat-alat yang dipakai. Baik, selanjutnya jenis-jenis estimasi biaya konstruksi. Ya, apa jenisnya? Yang pertama adalah estimasi pemilik atau owner estimate. Ya, jenis estimasi ini adalah estimasi perkiraan yang penyusunannya dibantu dengan studi kelayakan. Estimasi ini digunakan oleh pemilik untuk memutuskan ketika akan melaksanakan keinginan membangun sebuah pekerjaan atau proyek. Selanjutnya adalah estimasi perencana atau engineer estimate. Itu adalah estimasi yang dibuat oleh konsultan perencana yang merupakan estimasi teliti yang dibuat berdasarkan gambar perencanaan dan rencana kerja dan syarat-syarat. Ya. Kalian apabila besok PKL juga akan menemukan yang ini, estimasi perencanaan. Apabila kalian pekerjaannya atau PKL-nya di konsultan perencana atau biro arsitektur, ya. Estimasi ini digunakan sebagai acuan dasar dalam menetapkan perkiraan biaya pekerjaan dalam realisasinya dan juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi biaya penawaran yang diajukan oleh calon kontraktor. Jadi, seorang kontraktor nantinya dia mempunyai seorang estimator yang memperkirakan, dia juga membuat sebuah penawaran kurang lebih bangunan yang direncanakan oleh perencana, konsultan perencana, juga seorang estimator akan membuatnya lagi. Ini estimasi perencanaan ini bisa untuk mengevaluasi biaya penawarannya yang diajukan oleh kontraktor. Hanya yang C, estimasi detail pelaksanaan atau kontraktor estimate. Jenis estimasi ini adalah estimasi yang dibuat oleh kontraktor. Ya, setelah mempelajari dokumen perencanaan dari konsultan perencana, bestek dan gambar bestek, menjadi acuan penawaran pada lelang, menentukan keuntungan, negosiasi dengan subkontraktor. Selanjutnya, D, biaya sesungguhnya setelah proyek selesai. Ini diketahui oleh siapa? Ya, oleh kontraktor. Betul, oleh kontraktor. Ya, ini disebut adalah penerimaan yang pasti. Ya, sedangkan pengeluaran yang sesungguhnya atau real cost yaitu segala yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Besarnya real cost tersebut hanya diketahui oleh kontraktor sendiri. Ya. Bagi pemilik sebetulnya biaya sesungguhnya
adalah fixed price yang tercantum dalam kontrak, adalah yang terakhir, kecuali dalam pelaksanaannya terjadi pekerjaan tambah dan kurang. Ya, dalam pekerjaannya biasanya ada pekerjaan yang ditambah atau yang dikurang, itu harus dikoordinasikan dengan konsultan perencana, dengan owner, ya, dengan pengawas. Jadi agar tidak menimbulkan miskomunikasi antar pekerja, antar konsultan, dan lain sebagainya. Dalam proses penyusunan estimasi biaya atau RAB, diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis estimator, seperti membaca gambar, melakukan estimasi, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Ketelitian dan kecermatan dalam proses pembuatan estimasi biaya konstruksi menjadi kunci yang bisa menghasilkan rencana anggaran biaya yang benar atau akurat. Ya, silahkan kalian di jurusan SMK DPIP, di jurusan SMK Teknik Konstruksi dan Properti, di bangunan ada khususnya, kalian pelajari betul-betul, manfaatkan waktunya dengan baik. Siapa tahu di antara kalian akan ada yang menjadi seorang estimator proyek. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.